Assalamualaikum, anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita bertemu kembali dengan matematika. Nah, materi pada kali ini kalian memasuki bab baru, yaitu mengenai lingkaran. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan titik pusat, jari-jari, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Lalu menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Sudah siap? Jika sudah siap, yuk kita mulai. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran. Sebelum masuk ke unsur-unsur lingkaran, Ibu mau bertanya pada kalian, apakah ada yang belum tahu bentuk lingkaran itu seperti apa? Nah, banyak benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Misalnya, roda kendaraan, jam dinding, uang logam, dan wahana kincir ria. Sudah kebayang bentuknya? Jika sudah terbayang, yuk sekarang kita mengenal unsur-unsur lingkaran. Ada apa saja? Yang pertama, ada titik pusat, ada apotema, ada jari-jari dan diameter, ada juring, ada busur, ada tembereng, dan ada tali busur. Yang pertama, kita masuk ke titik pusat. Titik pusat adalah sebuah titik dalam lingkaran yang berada tepat di tengah-tengah. Seperti apa? Nah, lihat pada gambar berikut. Yang mana titik pusatnya? Ya, betul. Titik pusat pada gambar berikut adalah yang ditandai dengan O. Nah, titik O ini adalah titik pusat. Nah, jarak dari titik pusat ke semua titik, ke titik P ataupun ke titik Q di sisi lingkaran adalah sama. Jadi, dari titik O ke titik P dan dari titik O ke titik Q itu jaraknya pasti sama. Nah, lalu yang selanjutnya jari-jari. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Seperti apa? Nah, seperti ini. Garis OA pada gambar di samping merupakan jari-jari lingkaran. Nah, seperti ini ya. Nah, jari-jari lingkaran biasanya diberi tanda itu dengan huruf R kecil. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya, diameter. Diameter atau garis tengah adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, jadi garis lurus yang melalui pusat lingkaran. Yang mana coba diameter? Ya, betul. Diameter pada gambar di samping adalah garis AB. Nah, AB yang ini ya. Berarti garis AB ini melalui titik pusat. Yang mana titik pusat? Yang ini. Ya. Nah, panjang diameter, atau kita tulis D, sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Kan kalau jari-jari dari A ke P, atau dari P ke B. Nah, kalau diameter dari A ke B. Atau bisa kita umpamakan AB sama dengan 2 kali AP. Atau AB 2 kali PB. Ya, sudah paham? Sekarang kita lanjut ke busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari sisi lingkaran. Nah, pada gambar ini bisa kalian tebak tidak yang mana busur? Ya, betul. Garis lengkung AB yang ditandai dengan warna merah ini adalah busur. Ya, jadi kalau kalian melihat garis lengkung dari sisi lingkaran, ini disebutnya busur. Ya, lalu selanjutnya tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, yang mana? Betul. Garis lurus AC ini, AC, adalah tali busur. Jadi, tali busur ini adalah menghubungkan dua titik pada lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat. Kalau melalui titik pusat, tadi disebutnya diameter. Tapi kalau tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat. Kalian bisa lihat di sini AC merupakan tali busur. Ya,
Lalu selanjutnya apotema. Apotema adalah suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran tersebut. Seperti apa? Nah, bisa kalian tebak yang mana apotema? Nah, apotema di sini adalah garis lurus OD. Nah, OD yang ini ya, yang garisnya patah-patah ini adalah apotema dengan tali busurnya yang mana tali busur? CB. Nah, ya, karena apotema ini adalah garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran, jadi kalau apotema ini tidak sampai ke bawah sini ya. Jadi apotema ini hanya garis OD yang dibatasi dengan tali busur. Selanjutnya, juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, kita lihat gambar ini. Yang mana dua jari-jari? Nah, garis lurus O, A, dan OB merupakan jari-jari lingkaran, betul. Dan garis lengkung AB merupakan busur lingkaran. Jadi, AOB merupakan juring lingkaran, ya. Jadi, juring lingkaran ini ada yang disebut juring minor atau juring kecil, dan ada juga disebut juring mayor atau juring besar. Nah, kita lihat pada gambar di sini, juring yang berwarna merah merupakan juring minor karena ukurannya lebih kecil. Sedangkan juring yang berwarna biru merupakan juring mayor karena ya lebih besar daerah yang diarsirnya. Sudah paham? Selanjutnya, tembereng lingkaran. Nah, tembereng ini seperti ini ya. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busurnya. Jadi garis lurus peki ini, peki adalah tali busur, ya. Dan garis lengkung peki, nih peki adalah busur. Jadi kita bisa lihat tembereng yang berwarna merah muda ini merupakan tembereng minor atau tembereng kecil, sama seperti juring ya. Jika tembereng kecil itu disebutnya tembereng minor, dan tembereng besar disebutnya tembereng mayor. Nah, kita lihat pada gambar ini, tembereng yang berwarna merah muda merupakan tembereng minor, sedangkan tembereng yang berwarna biru merupakan tembereng mayor, karena ukurannya lebih besar. Nah, bagaimana? Sudah paham? Jika sudah paham, yuk kita coba lihat gambar berikut. Kita tentukan unsur-unsur lingkarannya ada pada titik apa saja ya? Yang pertama, kita cari titik pusat. Yang mana titik pusat? Titik pusat di sini ada dengan huruf O. Nih, yang ini ya, ini titik pusat. Lalu, jari-jari. Jari-jari yang mana? Jari-jari kita bisa ambil yang ini. OC, ya, atau OG, yang ini. Lalu ada apa lagi? Diameter. Diameter yang mana diameter? Diameter itu G garis lurus G ke C. Ya. Lalu selanjutnya busur. Busur yang mana? Busur kita bisa lihat garis lengkung DC. Ya, DC yang ini. Atau CB yang ini. Atau DA yang ini. Ya, yang AB juga sama. Ini busur. Nah, lalu tali busur. Tali busur kita bisa lihat yang mana? Betul, tali busur ini AB, garis lurus AB, dan garis lurus DC. Nah, ini tali busur. Lalu, apotema. Apotema yang mana? Ya, betul, OF. OF ini adalah merupakan apotema. Lalu selanjutnya juring. Juring yang mana? Ya, juring ini adalah daerah yang diarsir nih, yang ini ya. COB, yang ini nih, ini juring, COB. Ini daerah yang diarsir. Ini merupakan juring atau AOD.
Nih, A, O, D. Nah, ini juring. Lalu yang terakhir, tembereng. Tembereng yang mana? Ya, tembereng ini bisa kita lihat A, E, B, sampai sini ya. Nah, kita arsir, ini adalah tembereng. A, E, B ya. Itu dikoreksi, itu salah Ibu ketik. Itu harusnya A, E, B, ini adalah tembereng. Ya, sudah paham? Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam pembelajaran kali ini. Tetap semangat!